Baiklah, selamat siang kami ucapkan kepada rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 9 akan presentasikan materi mengenai bioteknologi lingkungan. Selanjutnya, yang pertama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Antonius Teguh Mamanatri. Yang kedua ada Nur Elisa Lakambe. Yang ketiga Tri Bunga Simamora. Dan yang terakhir ada Dini Zain. Untuk bagian yang pertama yaitu pengertian bioteknologi. Secara universal, bioteknologi bisa disebut dengan cabang-cabang pengetahuan hayati dalam mengkaji mengenai penggunaan organisme buat mendapatkan keuntungan untuk manusia. Sebaliknya, bioteknologi secara etimologi sendiri dari tiga kata yaitu bio yang berarti kehidupan, teknologi yang berarti pelaksanaan, logos berarti pengetahuan. Selanjutnya, yang bagian B, ekologi mikroba atau bioteknologi lingkungan. Dalam ekosistem tertentu, mikroba umumnya hanya dapat hidup di suatu lokasi. Tapi mikroba dapat memiliki banyak habitat masing-masing menghuni ekosistem yang berbeda. Untuk beberapa habitat alami asal mikroorganisme yaitu yang pertama tanah, kedua air, yang ketiga udara, dan yang keempat makanan. Selanjutnya, untuk bagian selanjutnya mengenai peranan bioteknologi di bidang lingkungan akan dipresentasikan oleh rekan kami Dini Zain. Pada Dini kami persilakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan peranan bioteknologi di bidang lingkungan. Yang pertama, ada bioremediasi, di mana bioremediasi merupakan upaya perbaikan lingkungan memakai mikroorganisme. Terdapat dua jenis bioremediasi. Yang pertama, ex situ, ialah cara perbaikan lingkungan melalui pengalian serta mengandung unsur terkotori agar diperbaiki pada lokasi lain. Sedangkan bioremediasi in situ merupakan cara remediasi lingkungan yang dilakukan langsung pada area yang terkontaminasi. Yang kedua, biofertilizer dan biodecomposer, di mana biofertilizer adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme yang mempunyai kelebihan pada penyediaan unsur hara dalam menambah kesuburan tanah dan menambah kualitas produksi tanaman. Sedangkan biodecomposer merupakan mikroorganisme yang mempercepat penguraian bahan organik dari sisa-sisa tanaman menjadi kompos dan menjadi sumber nutrisi bagi tanaman seperti bakteri, cacing, serta bumi. Selanjutnya ada biokontrol, di mana biokontrol merupakan cara sederhana untuk pengendalian hama serta penyakit tumbuhan menggunakan makhluk hidup. Adapun contoh organisme yang berfungsi sebagai agen biokontrol ialah mikroorganisme pada genus Trichordema yang merupakan agen biokontrol Rhizoctonia solani penyebab busuk pagina pada tanaman jagung dan sorghum. Selanjutnya ada pembahasan poin D, di mana pembuangan air dan penanganan limbah. Yang pertama, definisi kebersihan, yaitu pengolahan limbah adalah bagian dari sistem sanitasi yang terutama berkaitan dengan pengolahan air kotor di rumah dan juga dapat timbul dari residu dari proses industri, pertanian, peternakan, dan rumah sakit. Kedua, ada limbah, di mana air limbah adalah air yang dihasilkan dari proses produksi industri dan rumah tangga yang tidak memiliki nilai ekonomi. Ketiga, jenis instalasi pengolahan limbah. Yang pertama, tangki septik adalah sistem pemipaan yang menerima kotoran cair dan padat. Kedua, sumur pompa adalah teknologi konversi air berupa bangunan yang menyerupai sumur gali hingga kedalaman tertentu. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dini. Untuk bagian E, mengenai teknologi dalam proses penimbunan sampah, akan dipresentasikan oleh rekan kami Nur Elisa. Kepada Nur, kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknologi dalam proses penimbunan sampah. Adapun tiga yang dibahas, yang pertama, teknologi pengolahan sampah perkotaan. Pengolahan sampah perkotaan merupakan masalah pemerintah kota. Selain memakai teknologi pembuangan sampah yang ramah lingkungan,
teknologi pengelolaan sampah perkotaan juga harus didukung dengan penggunaan tempat pembuangan sampah berstandar internasional agar tidak berdampak pada lingkungan perkotaan. Yang kedua, teknologi sederhana tepat guna pengelolaan sampah. Mekanisme tersebut sama halnya dengan melakukan sistem 3R, yaitu reduce, kegiatan yang dapat menghasilkan atau menghasilkan sampah. Yang kedua itu reuse, gunakan kembali apa yang masih bisa digunakan daripada membuangnya. Yang ketiga recycle, mendaur ulang barang-barang bekas seperti botol plastik, kaleng makanan, kertas, kardus, dan barang-barang lainnya yang dapat diolah kembali menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Yang ketiga, teknologi pengolahan sampah modern. Salah satu pemanfaatan teknologi pengolahan sampah modern ialah mengelola limbah organik manusia untuk menghasilkan sumber energi. Penerapan teknologi hipotermal yang merupakan teknologi pengolahan adalah teknologi pengolahan limbah yang mengolah limbah menjadi bahan batu bara, pupuk, dan pakan dengan menginjeksi uap jenuh. Lanjut, Din. Yang ke F, pupuk kompos bioremediasi. Berdasarkan pandangan Vidali yang terdapat pada buku bioremediasi dan tinjauan kimia terapan murni 2011, bioremediasi adalah proses organik dan telah terbukti sebagai proses penguraian sampah anorganik. Kompos merupakan senyawa organik sudah diuraikan serta didaur ulang menjadi pupuk yang bisa berfungsi menjadi bahan dalam menggantikan sifat kimia fisika tanah dan juga terbuat dari agregat di mana senyawa organik seperti zat terurai. Kompos mengandung nitrogen, fosfor, potasium, dan mikronutrien sehingga berfungsi sebagai nutrisi bagi tanaman. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk bagian selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami Tribunga. Kepada Tri, Baik, selanjutnya deteksi dan monitoring pencemaran-pencemaran. Yang pertama yaitu pencemaran air. Sensor memainkan peran utama dalam sistem pemantauan polutan online karena berfungsi sebagai area kontak eksklusif dengan polutan yang terdeteksi. Misalnya, alat yang digunakan untuk mendeteksi pencemaran air adalah teknologi solid state. Yang kedua ada pencemaran udara. Untuk pendeteksian konsentrasi gas polutan dengan sensor gas TGS 242 yang sensitif terhadap gas karbon monoksida. Yang ketiga ada pencemaran tanah. Alat disebut resistivity-meter, small scale, dan small pin electrode. Berfungsi mengetahui tingkat kontaminan pada permukaan dan tanah serta menentukan struktur di bawah permukaan yang umumnya berkaitan atas fluida dan atau mineral pada bawah permukaan. Yang selanjutnya ada mikroba dan lingkungan geologisnya. Ekosistem dalam ekologi, mikroorganisme dapat ada dalam bentuk mikrosistem dan makrosistem. Secara umum, semua sistem memiliki sifat seperti dinamika populasi, keragaman, mekanisme adaptif, dan hubungan antar organisme dalam sistem. Sama seperti tanah adalah suatu sistem. Ada anggota komunitas yang terdiri dari beragam populasi mikroba, termasuk bakteri, Actinomycetes, virus, ragi, dan protozoa. Jenis dan jumlah mikroorganisme tanah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jenis tanaman, pH, suhu, curah hujan, jenis tanah, dan kelembapan tanah. Yang selanjutnya ada keberlanjutan lingkungan hidup dan teknologi bersih. Visinya yaitu mengakui kemampuan negara untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan melindungi fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, adil dan berkeadilan, buat sebanyak besar kesejahteraan masyarakat. Saya kembalikan kepada. baik, terima kasih kepada Tri. Demikianlah presentasi dari kelompok kami yang berjudul Bioteknologi Lingkungan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat kepada rekan-rekan sekalian dan dapat digunakan di kehidupan sehari-hari. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.